Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Kita bersyukur hari ini kesempatan kita kembali lagi bersekutu di tempat ini. Kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-7. Ini merupakan lanjutan daripada eksposisi kita 1 Korintus pasal yang ke-7. Kita perhatikan ayat 29 sampai ayat 40. Ya, sampai ayat 40. 1 Korintus pasal yang 7 ayat 29 sampai dengan ayat 40. Saya mengajak kita untuk membaca di bawah perikop hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Nanti pria membaca ayat 29, wanita 30, demikian seterusnya kita bergantian. 1 Korintus pasal 7 29 sampai 40. 1, 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak membeli apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa keraguan. Orang yang tidak beristri memisahkan perhatian kepada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri mengusahakan Bentar ya. Sekarang ayat berapa? 33. Ya, silakan. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Dan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Terutama yang tidak bersuami dan anak bisa bersama pada perkara dan jiwa mereka tumbuh. Tetapi perempuan yang suami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi yang menyenangkan suami. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Waktu kita memperhatikan bagian ini, ada beberapa kalimat yang menarik yang sering diucapkan bahwa gadis-gadisnya itu menunjukkan tentang, misalnya kalau orang sudah berpacaran, dia rasa dia mau menikah, silahkan saja. Tapi kalau dia anggap saya tidak mau menikah, tapi saya mau mengusahakan diri untuk tujuan yang penting, karena saya mau melayani Tuhan tanpa terganggu, nggak masalah juga. Kita sudah bahas bahwa orang mau menikah tidak masalah. Hiduplah sebagai orang yang sudah dipanggil dan berada dalam keadaannya. Sehingga perikop yang kita baca di atas itu, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Kalau orang sudah menikah, jangan mencerai istrinya, menceraikan istrinya. Kalau orang belum menikah, kalau misalnya dia rasa, oh saya nggak mau menikah karena saya ingin mengusahakan diri untuk pekerjaan Tuhan, tidak masalah juga. Tapi kemudian ada orang misalnya menikah, pasangannya dipanggil Tuhan, boleh dia nggak dia menikah? Boleh, asal menikah dengan orang percaya. Tapi kalau dia tidak menikah, itu juga lebih baik lagi. Intinya adalah hiduplah berfokus pada hal-hal yang penting, pada hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga dalam bagian ini kita tidak terjebak
dengan hanya memusahkan diri apa yang kita mau, lalu menjerumuskan diri jauh dari hadapan Tuhan. Tapi arahnya adalah waktu saya menikah, saya menyenangkan hati Tuhan. Waktu tidak menikah pun, saya menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan sampai nggak menikah tapi berbuat dosa terus, karena nggak bisa menguasai hawa nafsunya. Maka lebih baik menikah, itu kata Paulus. Kita perhatikan bahwa memang dalam kehidupan kita harus berfokus. Kenapa berfokus? Karena dalam bagian yang kita baca ini sepertinya mengarahkan kepada kita supaya kita bisa memusatkan perhatian pada perkara-perkara yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Itu bicara tentang berfokus. Jadi kalau kita hidup berfokus pada apa yang Tuhan kehendaki, saya pikir itu adalah suatu kebahagiaan bagi kita semua. Bisa di restart lagi nggak? Kita tahu namanya seorang penginjil yang besar ya, dia bernama Billy Graham. Tentu kita mengerti bahwa dia adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia mempertobatkan jutaan orang, bahkan dia memang sangat terpanggil untuk suatu pekerjaan Tuhan. Kita tahu dia dari satu desa kecil, dia dari satu desa yang sangat jauh, tapi ternyata Tuhan memanggil dia. Yang menarik adalah waktu saya baca tentang kisah hidupnya, dia pernah menolak tawaran bermain di film Hollywood, karena memang Hollywood itu mencari orang-orang yang terkenal supaya bisa ya menambah ininya mereka. Namun menarik, waktu dia ditawarkan semuanya itu, dia nggak mau karena dia tahu tujuan hidupnya, yaitu untuk memberitakan Injil. Sehingga kalimat dia yang menarik, dia berkata, tujuan hidup saya satu-satunya dalam hidup saya adalah membantu manusia menemukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang saya percaya itu bisa dicapai dengan mengenal Kristus. Ya saya tambahkan, karena dia seorang penginjil melalui pemberitaan Injil. Jadi meskipun ada tawaran seperti itu, dia bisa lebih populer, dia lebih terkenal, mungkin kaya raya, tetapi dia tahu tujuan hidupnya. Sehingga ini prinsip, kalau orang belum tahu tujuan hidupnya, biasanya mudah terombang-ambing. Tapi kalau orang sudah tahu tujuan hidupnya, maka dia menetapkan bahwa memang tujuan hidup saya adalah untuk memberitakan Injil. Itu yang disampaikan oleh Billy Graham. Sehingga dia tidak mau tergoda. Mengapa dia tidak mau? Ya karena dia memang ingin memfokuskan dirinya secara khusus untuk perkara yang lebih besar, yaitu perkara Tuhan. Ya tentu tidak salah kita bekerja, melakukan segala pekerjaan yang lain. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa kita dipanggil Tuhan, rasanya kita mengkhianati panggilan kita. Ya sama seperti saya misalnya sudah dipanggil sebagai hamba Tuhan, kemudian saya melenceng apa yang saya lakukan, itu mengkhianati hati nurani. Tidak akan tenang orang seperti itu. Ya memang Alkitab juga berkata dalam Yakobus, orang yang berdua hati itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Sama seperti misalnya kalau ada orang dua pacar ya, nggak tenang dia, berusaha mengelabui, bersembunyi, bagaimana supaya nggak ketahuan. Sama seperti orang berselingkuh misalnya, nggak tenang dia, karena yang namanya dua itu membuat kita nggak tenang, nggak fokus, bahkan takut ketahuan. Sehingga Tuhan berkata, pilih antara Tuhan atau Mamon. Nah itu kan bicara tentang tujuan, prinsip, fokus, supaya kita tenang, supaya kita tidak mengkhianati hati nurani kita. Nah ketika kita melenceng daripada kehendak Tuhan, nah sebetulnya kita sudah melenceng daripada kehendak Tuhan dan mengkhianati hati nurani kita. Maka kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya, ada orang berkata ya kalau ikut setan ya ikut setan sungguh-sungguh. Karena udah ketahuan kan memang kita ikut Tuhan ya kita ikut setan, itu warnanya jelas. Nah kalau orang ikut Tuhan ikut setan, ya itu warnanya nggak jelas dan orang itu tidak tenang dalam hidupnya. Jadi kita harus tahu panggilan dan tujuan hidup kita, sehingga kita dapat menetapkan fokus, prioritas, panggilan dan tujuan hidup kita. Jadi kita memang harus tetapkan tujuan hidup saya ini sebetulnya apa.
ya di dalam Katekismus Westminster, dia berkata bahwa tujuan hidup kita memang satu-satunya adalah mempermuliakan nama Tuhan dan menikmati Tuhan dalam hidup kita. Tetapi yang jelas bahwa tujuan hidup kita ya memang untuk Tuhan, melayani Dia, melakukan hal yang terbaik dari segi apapun, sisi apapun, melalui keluarga, melalui pelayanan, melalui kehidupan kita hari-hari. Tujuannya satu sebetulnya, Tuhan ditinggikan. Jadi kita harus fokus pada hal itu. Maka Paulus berkata di dalam bacaan kita tadi ayat 29 jelas, saudara-saudara, inilah yang ku maksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini menunjukkan bahwa waktu kita ini sebetulnya nggak terus-menerus kan berjalan. Ada limitnya, ada batasnya. Waktunya singkat sekali, sehingga kita harus menetapkan fokus kita, tujuan kita, arahnya mau kemana. Sama seperti misalnya kita sedang mengendarai kendaraan kita, lalu kita lihat bahwa bensinnya udah berkurang. Nggak mungkin dong kita melenceng ke sana kemari. Saya mau ke sini lah, saya mau ke sana lah. Kita berusaha mencari jalan yang paling tepat, nggak melenceng, supaya kita tiba tanpa habis bensin di kendaraan kita. Atau kalau kita mau beli bensin, ya kebetulan kemarin saya pas kesini habis kan bensinnya, saya mau keluar ternyata udah kosong. Wah, ini bahaya sekali. Saya cari-cari tempatnya, saya pikir di sana ada menuju Tanah Abang. Jadi saya cepat sekali menuju ke sana, langsung naik, ya kan? Gak mungkin saya muter-muter dulu, santai lah, gitu kan? Nggak mungkin. Saya langsung pada tujuan, langsung saya parkir, langsung saya minta diisi. Karena waktunya udah sangat penting, kalau nggak mogok. Sama seperti misalnya kalau rumah kita kebakaran, mana yang lebih fokus duluan? Kita menyelamatkan barang kita, atau kita menyelamatkan diri kita? Dulu pernah, pas saya SMP, saya tinggal di asrama. Jadi guru SD, rumahnya kebakaran, tapi rumahnya dekat sekali dengan rumah kami, sehingga cepat sekali api melahap rumah dia, karena ternyata beberapa lantai di dapur dia dari bambu. Jadi cepat sekali menjalar, langsunglah menjalar ke semuanya. Kalau di Kalimantan itu kan rumahnya banyak dari bahan kayu kan, cepat sekali menjalar. Teman saya panik, orang bilang kebakaran, kebakaran, kebakaran. Teman saya pegang senjatanya, langsung ngokang senjataan angin itu. Mana malingnya, katanya. Orang berkata kebakaran, kebakaran. Dia berusaha ngokang-ngokang mau nembak maling. Ya bukan maling yang datang, tapi ternyata api. Bayangkan, sempat-sempatnya dia melakukan hal itu. Ya semua orang sudah melarikan diri. Ternyata ketika kami tanya, memang dia sedang mengejar maling waktu dalam mimpinya. Dia nggak sadar sebetulnya yang terjadi adalah kebakaran. Tapi yang pasti ini kan nggak waktu darurat ya. Kita nggak menunggu-nunggu waktu, kita langsung keluar. Kita nggak kepikir lagi manalah buku kita, pakaian kita dan sebagainya. Kita hanya berpikir untuk menyelamatkan diri. Kan ini waktu yang sangat singkat sekali. Tapi waktu-waktu genting seperti ini memang banyak terjadi hal-hal yang lucu juga. Karena orang saking paniknya, jadi teman saya ngokang senjatanya. Ada juga tiba-tiba ngambil air mau disiram. PLN berkata jangan disiram, itu kan ada kabel-kabel listrik, malah bahaya. Jadi kalau kebakaran, kalau ada kabel listrik, kita jangan nyiram pakai air, itu malah bahaya. Lebih baik kita menggunakan pasir ya. Karena aliran listrik itu bisa mengalir lewat air itu. Maka kita harus fokus, menetapkan fokus kita. Ini waktu yang urgensi, singkat sekali. Kita berlama-lama, kita bersantai-santai, kita ketinggalan. Kita menjadi kehilangan kesempatan. Maka waktu yang masih sisa ini, ya kita pergunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Karena waktu itu nggak nunggu. Ketika kita sudah lewat, maka kita kehilangan kesempatan. Sehingga dalam bagian ini menetapkan prioritas itu sangat penting ya.
Apa prioritas saya dalam hidup ini? Apa yang sangat penting? Apa yang penting? Apa yang terlalu penting? Apa yang tidak penting? Bahkan tidak penting sama sekali. Jadi ada yang sangat penting, ada yang penting, ada yang tidak terlalu penting, bahkan tidak ada yang tidak penting. Mana yang kita pilih? Apakah kita mengerjakan hal-hal yang tidak penting, atau kita yang sangat penting? Ya, terutama nih teman-teman yang kuliah, kira-kira besok harus dikumpulkan ya makalahnya atau tugasnya. Apakah kita santai-santai dulu malam hari ini, nggak apa-apa lah, besok bisa? Atau sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Dan memang seringkali terjadi seperti itu, sehingga besoknya loyo, nggak tahu apa yang sedang kita catat sebetulnya. Tapi ya terpaksa karena kita nggak pelan-pelan mengerjakannya. Kita pikir bahwa ya nanti dululah, tunggu dululah, bersantai-santai, kemudian waktunya tiba. Nah, kita harus memaksa diri kita untuk sampai lembur, menguras tenaga kita sedemikian rupa. Saya tertarik dengan seorang misionaris bercerita bahwa ketika mereka melayani di Tiongkok, mereka didatangi oleh serdadu dari orang Tiongkok itu. Kemudian serdadu itu berkata bahwa mereka harus segera meninggalkan Tiongkok itu. Kalau enggak, maka mereka akan ditangkap, dipenjara, bahkan nyawa mereka bisa terancam. Sehingga disuruh cepat pergi menuju rel kereta api stasiun. Supaya apa? Supaya mereka bisa selamat. Dengan syarat bahwa bergegas dalam kira-kira waktu 2 jam mereka harus segera mengemas pakaian mereka, membawa barang-barang yang perlu, bahkan membawa anak mereka. Tapi syaratnya juga selain daripada 2 jam itu, dikatakan bahwa barang yang dibawa kira-kira 200 pound. Setelah saya searching, ternyata beratnya kira-kira 90 kiloan sekian. Tetapi ketika mereka sudah berkemas, dia pikir, oh ini barang yang sudah siap dibawa karena ini ada pemberian dari orang, ini barang yang mahal. Dia sudah siap. Serdadu itu datang, kemudian dia katakan, Bapak sudah siap? Sudah siap. Berapa yang dibawa? Ya 200. Ini sudah termasuk anak-anak? Belum. Belum. Ternyata dia tidak disampaikan bahwa seharusnya 200 itu sudah dengan anak-anak. Jadi 200 tadi yang harusnya semuanya barang, ternyata harus dengan anak-anak, ya dia harus menguranginya. Apa yang terjadi? Dia berkata, kalau dibandingkan dengan anak saya, barang-barang ini menjadi tidak berharga. Sehingga dia harus dengan rela, dengan terpaksa mengurangi barang-barang yang berharga, pemberian dari orang, kenang-kenangan, sesuatu yang mahal. Dia harus mengurangi itu, membuang itu hanya demi anak-anaknya. Karena dibandingkan dengan anak-anaknya itu, yang ini tidak berharga lagi. Ya, saya pikir bahwa begitulah ketika Tuhan datang, segala sesuatu yang tadinya kita anggap begitu berharga menjadi tidak begitu berharga. Yang berharga adalah apa? Ya kita dan orang-orang yang kita kasihi. Sehingga sebetulnya apa yang harus kita jaga? Yang harus kita jaga adalah kita dan orang-orang di sekitar kita. Maka saya berpikir bahwa kalau kita hanya mau mementingkan diri sendiri, itu gampang. Kalau saya memusatkan hanya kepada kepuasan diri saya sendiri, itu gampang. Tetapi kenapa kita melayani Tuhan? Kenapa kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya memang itu sulit, membutuhkan suatu semangat, komitmen, bahkan tanggung jawab. Kenapa kita mau melakukan semuanya itu? Apa pentingnya? Apakah akan membuat saya menjadi orang yang kaya raya atau terkenal dan sebagainya? Enggak. Apa artinya? Ya karena kita tahu bahwa ini suatu panggilan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kalau hanya kepuasan diri, kita tidak melakukan hal ini. Tetapi karena kita tahu ini untuk tujuan yang mulia, pengabdian kepada Tuhan, maka kita lakukan. Sehingga gak heran ada orang yang begitu berani berarti, bahkan sepertinya menurut manusia itu menyerahkan nyawanya secara konyol kan. Misalnya
seperti penginjil-penginjil zaman dulu. Mereka seperti orang konyol, pergi ke pedalaman, kemudian mereka dibunuh, bahkan daging mereka dimakan. Menurut kita apa artinya? Apa suksesnya? Apa hebatnya? Tetapi kenapa mereka melakukan semuanya itu? Karena mereka mencintai Tuhannya dan mereka mencintai orang yang dilayani. Sehingga bagi saya, memang kita tahu pelayanan itu nggak ada yang mudah. Pelayanan itu nggak ada yang mudah, termasuk juga hal-hal yang lain yang kita kerjakan. Tapi kenapa kita mau melakukannya? Karena kita tidak rela melihat orang-orang yang Tuhan kasihi binasa. Kita tidak rela melihat orang-orang yang kita kasih kemudian terhilang. Karena itu merupakan tanggung jawab kita. Maka semasa kita bisa, kita kerjakan. Itu yang membuat seorang Billy Graham berfokus pada kehendak Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan. Sehingga ketika waktu singkat, darurat, genting, dan terjepit, apa yang kita lakukan? Ya bolehkah kita bersantai-santai, kita bersenang-senang memikirkan diri sendiri? Atau bolehkah kita ya tersinggung, kemudian berhitung? Ya saya pikir ini nggak ada kesempatan untuk seperti itu. Karena waktu yang singkat, kita harus mengumpulkan segenap kekuatan, bahkan energi kita, untuk berfokus pada satu titik, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Maka orang yang mau berfokus, dia mampu bersikap dengan benar. Ya kita sudah baca ayat yang 29 tadi. Maka seorang yang beristri harus berlaku seolah-olah tidak beristri. Ini bicara tentang fokus ya. Meskipun kita sepertinya punya keluarga, jadi seakan-akan, seolah-olah kita tidak punya keluarga. Artinya bahwa cinta kasih kepada Tuhan harus melampaui keluarga kita. Sehingga ada istilah membenci orang tuanya. Kalau mereka tidak membenci orang tuanya mereka tidak layak bagiku. Maksudnya cinta kita terhadap Tuhan harus melampaui cinta kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi Tuhan yang nomor satu, yang memang harus kita cintai terlebih dahulu, karena itu prinsipnya. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Tetapi jangan lupa, ini nggak terputus. Baru kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Ya kalau kita sudah mengasihi Tuhan dengan beres. Tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan beres, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita dengan beres? Maksudnya seperti itu. Artinya Tuhanlah yang memang harus menjadi pusat. Kita mengasihi Dia. Seakan-akan kita tidak memiliki istri atau suami. Tetapi cinta kepada Tuhan memang harus menjadi cinta yang dialirkan kepada orang di sekitar kita. Maka dalam bagian ini memang cinta pada Tuhan harus lebih daripada cinta kepada keluarga. Karena Tuhan harus ditempatkan pada posisi yang tertinggi. Karena Tuhan kepala pusat daripada keluarga kita. Maka sebagaimana kita mengasihi Tuhan, sebegitu juga kita juga mengasihi sesama kita. Ini jangan kita putus pemahamannya. Ya kalau kita putus, ya kalau kita nggak mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita? Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi orang tua kita? Kemudian ada istilah orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Ya ini maksudnya, kalau kita lihat ayat 30-31 ya, ayat 30. Ini bermaksud bahwa kita tidak boleh larut dalam perasaan kesedihan ataupun kegembiraan. Terlalu sedih luar biasa, terlalu gembira luar biasa. Jadi kita harus dapat mengendalikan emosi perasaan kita. Ya dengan kata lain ya, emosi perasaan kita itu nggak boleh diatur oleh perasaan kita, oleh emosi kita. Jadi kita tidak boleh diatur, diombang-ambingkan, dipengaruhi. Oh kalau saya sedang senang, maka saya terus-terus senang. Waktu saya sedang susah, saya terus-terus susah.
Sehingga ada tipe orang kalau sedang senang dia semangat sekali, kalau sedang susah dia nggak semangat. Kalau sedang senang mau datang ke gereja, mau melayani, tapi kalau sedang susah nggak mau datang ke gereja, nggak mau melayani. Nah, berarti kan kita tergantung perasaan. Makanya kan sebetulnya bukan hanya tergantung perasaan dalam suasana senang atau susah. Kita tidak boleh diatur dengan perasaan saya suka atau tidak suka. Misalnya saya suka pada orang ini, maka saya datang. Kalau nggak suka, ya saya nggak datang. Karena hidup kita nggak boleh diatur oleh perasaan kita. Kitalah yang harus mengaturnya. Kitalah harus mengontrolnya, mengendalikannya. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berkualitas. Maka kalau orang membenci kita, kita mengasihinya. Kenapa? Karena kalau kita membenci orang itu, berarti kita dikendalikan oleh perasaan kita. Tapi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, bahkan di dalam Alkitab dikatakan, berikanlah mereka makan atau minum. Orang yang menjadi musuh kita, berarti kita sedang mengatur perasaan kita supaya lebih jauh melangkah, sehingga berkualitaslah hidup kita. Ini menarik, Paulus berkata bahwa karena waktu singkat, ya jangan terlalu larut dalam tangisan-tangisan, jangan terlalu larut dalam kegembiraan-kegembiraan. Ingat, waktu ini singkat. Bergembira boleh, tapi jangan terlalu. Nangis boleh, sedih boleh, nggak ada salahnya kita menangis. Bukan artinya kita lemah karena kita menangis karena suatu persoalan, tidak. Tetapi jangan larut dalam semuanya itu. Kita harus menguasai hati kita, kendalikan semuanya itu. Orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa-apa yang dibelinya. Maksudnya semua harta yang kita miliki, kita harus tahu bahwa itu titipan Tuhan. Kita memang sudah membelinya, tapi itu sebetulnya pinjaman, itu semuanya fana. Jadi jangan terikat pada hal-hal yang kita beli. Tidak salahnya kita menikmati apa yang kita miliki, tapi jangan terikat, jangan dipengaruhi, jangan terlalu dikuasai. Kita harus berkuasa, mengelola, memakai, mengendalikan harta milik kita itu. Karena harta milik kita itu adalah budak, ya, pelayan kita, alat yang memampukan kita melakukan hal yang terbaik bagi diri kita, bagi orang lain, bagi Tuhan. Nah, sehingga sekarang kan heboh tentang anak pejabat pamer harta kan. Udah itu melakukan tindakan yang tidak wajar terhadap orang lain. Ya, saya pikir bahwa terlalu hedonis, terlalu glamor, bahkan terlalu terobsesi mempergunakan harta kita tanpa dikontrol atau dengan semena-mena, itu juga bahaya. Sehingga apa yang terjadi ketika anaknya berlaku seperti itu, orang tuanya kena. Saya perhatikan kemudian orang coba mencari informasi tentang istri dari pejabat itu. Ternyata istrinya pun hidup dalam glamor yang luar biasa. Boleh nggak kita menggunakan harta? Boleh. Boleh nggak kita pakai barang yang bagus? Boleh. Nggak ada salahnya. Asal yang pertama, yaitu memang hasil dari jerih payah kita. Berikutnya adalah kita bisa mengontrolnya. Jangan sampai kita terlalu terikat dengan semuanya itu. Karena itu titipan, itu semua fana adanya. Kita harus menjadikan dia sebagai alat, sebagai budak, sebagai pelayan. Jadi bukan kita yang tunduk pada dia, dia tunduk pada kita. Sehingga uang, punya uang banyak, bagus, tapi uang harus tunduk pada kita. Kita yang harus mengelolanya. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa menguasai kegembiraan kita, kita tidak bisa menguasai apa yang kita miliki, kita tidak bisa menguasai keluarga kita, maka jangan pernah berpikir bahwa kita akan hidup berkenan pada Tuhan dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Maka dalam bagian ini menarik,
ada 3 poin bahwa orang yang hidupnya berfokus, dia bisa menguasai keluarganya, sehingga dia berlaku seolah-olah tidak beristri. Dia bisa menguasai perasaannya, sehingga kalau nangis seolah-olah tidak menangis, bergembira seolah-olah tidak bergembira, kemudian memiliki sesuatu seolah-olah tidak memiliki sesuatu. Karena apa? Kita harus tahu bahwa kita sebagai orang percaya itu, ya, ini menarik menurut saya. Ingat, kita adalah hamba Tuhan, kita ada untuk melayani Tuhan dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Apa bedanya kapal perang dan kapal pesiar? Kalau kapal pesiar itu bawa orang jalan-jalan ke berbagai negara supaya mereka menikmati, bersukacita, enjoy, relax, dan kemudian mereka dilayani. Tetapi kalau kapal perang, dia sudah punya misi. Semua orang bertanggung jawab, semua orang siap berperang. Bahkan semua orang dikatakan berada di dek kapal. Bahkan semua orang siap melayani untuk suatu misi. Ya tentu misi kalau berperang ya untuk ya penyelamatan atau peperangan. Tapi yang pasti mereka nggak diam-diam aja, nggak minta dilayani. Itu bedanya. Sehingga sebetulnya kita orang Kristen ini, kita datang ke gereja, saya mau dilayani, saya diam-diam saja, saya penonton, saya penikmat, saya cari yang enak-enak, atau saya mau lakukan sesuatu untuk suatu misi Tuhan. Ya, saya pikir ini benar bahwa gereja bukan kapal pesiar di mana segelintir orang melayani semua orang yang sedang bersantai, menikmati, ya, enjoy. Ya, gereja adalah kapal perang di mana semua orang di dek dan setiap orang melayani untuk suatu pekerjaan misi. Jadi itu bedanya kita dengan orang dunia. Kita harus sadar itu, ya. Jadi kenapa saya ada di gereja? Memang saya datang ke gereja untuk memuji Tuhan, berbakti pada Tuhan, tapi lebih daripada itu saya diberi Tuhan misi yang berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia mencari kesenangan hidup, hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kita orang percaya, kita adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan keselamatan daripada Tuhan. Itu bedanya kita. Tapi kalau kita nggak ada beda, berarti sebetulnya jangan-jangan kita sedang berada di kapal pesiar, menikmati, untuk santai, untuk dilayani, hanya menjadi penonton dan penikmat. Sehingga bagian berikut adalah ketika kita fokus pada Tuhan, kita tahu hidup kita di hadapan Tuhan, maka sebetulnya kita akan melihat sesuatu yang lebih jauh, lebih besar, lebih istimewa, lebih banyak, sejauh sebanyak atau seistimewa yang Tuhan lihat. Ya, sedikit itu. Kalau kita berfokus pada Tuhan, orang Kristen nggak akan kurang kerjaan sebetulnya, karena dia akan lebih jauh melihat, lebih banyak menikmati apa yang Tuhan anugerahkan padanya, lebih besar memperhatikan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Maka menurut saya bahagia kita bukan karena kita selalu mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan dalam dunia. Bukan sekedar misalnya, oh saya mau menangis, saya menangis, terus menangis, saya tertawa, terus tertawa, kemudian saya membeli, terus membeli, saya punya istri, saya punya suami, saya punya anak, terus menikmati semuanya itu. Bukan hanya itu poinnya, tapi lebih daripada itu, bagaimana kita memusatkan hati kita, pikiran kita untuk beroleh kesempatan memusatkan hati pikiran kita kepada perkara Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita pernah memusatkan diri pada Tuhan? Apakah keluarga kita bawa untuk memusatkan diri pada Tuhan? Nah, ini juga pertanyaan bagi saya. Apakah waktu saya melayani, saya memusatkan juga untuk Tuhan? Nah, kalau di luar itu, maka semuanya sia-sia. Di luar itu berarti kita sudah kehilangan makna untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Mari kita melihat satu video ini menjadi suatu refleksi bagi kita, ya. I had a vision.
I saw a dark and stormy ocean. In that ocean, I thought I saw multitudes of poor human beings plunging and floating and shouting and shrieking, cursing and struggling and drowning. And out of this dark, angry ocean, I saw a mighty rock that rose up with its summit towering high above the stormy seas. And all round the base of the rock, I saw a vast platform. And on this platform I saw with delight a number of the poor wretches continually climbing out of the angry ocean. And I saw that some of those who were already safe on the platform were fervently helping the poor creatures still in the angry waters to reach safety. But something puzzled me. Although they had all been rescued at one time or another from the ocean, nearly everyone seemed to have forgotten all about it. Anyway, the memory of its darkness and danger no longer troubled them. And what was equally strange and perplexing to me was that most of these people did not seem to have any care, that is, any agonizing care, about the poor perishing ones who were struggling and drowning right before their eyes. But then I saw something wonderful. I saw a great being from above come straight from his palace, right through the dark clouds. And he leapt right into the raging sea among the drowning people. And there I saw him toiling to rescue them until the sweat of his great anguish ran down in blood. And he was continually crying to those already rescued, to those whom he had helped with his own bleeding hands, to come and help him in the painful and laborious task of saving the lost. But the strangest thing of all was that those on the platform to whom he called were so taken up with their trades and professions and money-saving and pleasures and families and community and gatherings and religions and arguments about it that they did not respond to the cry that came to them from this wonderful being who had himself by his Spirit gone down into the sea. And so the multitude went on struggling and shrieking and drowning in the darkness. And then I saw something that seemed stranger than anything that had happened before in this very strange vision. Those whom this wonderful being cried out to come and help him in his difficult task were always praying and crying to him to come to them. Some wanted him to come and stay with them and spend his time and strength in making them happier. Others wanted him to come and take away various doubts and misgivings they had concerning the truth of some letters which he had written them. Others wanted him to come and make them feel more secure on the rock, so secure that they would be totally sure they would never slip off again. They used to meet and get as close to the rock as they could, and looking towards the mainland where they thought the great being was, they would cry out, "Come to us, come and help us." But all this time, he was down among the poor drowning creatures, crying to them in a hoarse voice, "Come to me, come and help me." And then I understood it all. It was plain enough. That sea was the ocean of life, the sea of real actual human existence. Those multitudes of people struggling in the stormy sea were the billions of sinners from every race, language, and nation. That great sheltering rock was Calvary, the place of the cross, and the people on it were those who had been rescued from sin and hell and who professed to be followers of Jesus Christ. That mighty being who called to them from the tempest was the Son of God, the same yesterday, today, and forever, who is still struggling to save the dying multitudes about us from this terrible doom of damnation, and whose voice can be heard above the music and machinery and noise of life, calling on the rescued to come and help him save the world. My friends in Christ, you are rescued from the waters. You are on the rock. Jesus is in the dark sea, calling on you to come and help him. Will you go? Ya, ini satu refleksi yang menarik menurut saya bahwa kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan.
Amin. Tetapi apa yang kita lakukan? Seringkali kita bersenang-senang pada apa yang kita mau, tidak memikirkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bahkan terlihat kita sangat rohani, meminta Tuhan datang, sembuhkan saya, kuatkan saya. Oh Tuhan, saya sedang sakit hati. Oh Tuhan, saya sedang tersinggung. Oh Tuhan, saya sudah berkorban ini dan itu. Kita lupa bahwa pekerjaan Tuhan lebih daripada itu. Lebih daripada sekedar kita datang ke gereja, mendengar musik yang bagus, khotbah yang bagus. Pekerjaan kita jauh daripada itu. Banyak orang yang menantikan, ingin seperti kita, bersekutu dengan Tuhan, diselamatkan. Itu tanggung jawab kita terus menerus seumur hidup kita sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Maka Paulus berkata, yang beristri seolah mereka tidak beristri, yang menangis seolah tidak menangis, yang bergembira seolah tidak bergembira, yang punya seolah tidak punya. Kenapa? Dibandingkan dengan jiwa-jiwa hal-hal yang kita anggap luar biasa itu tidak ada artinya. Semua akan hilang, semua akan habis, dan kita akan menghadap Tuhan. Maka kita diselamatkan bukan menjadi kapal pesiar yang hanya menikmati diri sendiri untuk dilayani, tapi kita diselamatkan untuk menjadi kapal penyelamat, kapal perang, supaya kita pergi melakukan tugas kita, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Mari kita berdoa.